Wah, rumah aku udah siap 100%, tanaman udah rapi, cat juga baru, pokoknya siap menang Pak RT. Baru cat segitu aja bangga. Lomba kebersihan itu yang dinilai dalamnya juga kan Pak RT? Kemewahannya juga dihitung kan? Ya intinya estetika dan kerapian bu. Yang penting nyaman dipandang dan isinya tertata. Hadiahnya lumayan, ada piala sama uang pembinaan. Siap Pak RT, kayak mau beberes sekarang juga biar besok nggak malu-maluin. Dengar Bu Mira, jangan cuma kursi aja yang besar, tapi kalau berantakan pasti tetap kalah. Apaan tuh? Permisi bu, bener ini rumah Bu Siska, mau antar pesanan kulkas. Iya bener Mas, akhirnya sampai juga. Pelan-pelan ya Mas, barang baru jangan sampai lecet sedikit pun. Siap bu. Ya elah, mentang-mentang kulkas baru sampai lebay begitu. Bu Mira, iya soalnya kalau lecet kan sayang Bu, ini harus hati-hati karena ada layar digitalnya. Kulkas begitu mah di toko depan juga banyak Bu Siska. Aku sih seleranya yang lebih tinggi, yang pintunya bisa kebuka sendiri kalau dipanggil. Hahaha, masa sih? Tau aku kulkas kamu yang lama itu suaranya udah kayak traktor sawah. Makanya, mumpung ada rezeki, beli yang begini biar nggak berisik. Mari bu, kita pasang di dalam. Silakan Mas, mari Bu Mira, dilanjut. Beraninya dia pamer di depan muka aku. Dia pikir cuma dia yang bisa punya barang mewah. Lihat aja, sore ini juga aku pesen yang lebih besar. Halo, iya, selamat siang. Ini toko Jaya Abadi ya? Bisa kredit tanpa DP itu ya? Bener Bu, ada yang bisa kami bantu? Mau cari mesin cuci, TV, atau AC Bu? Aku mau cari kulkas, tapi bukan yang biasa. Aku mau yang paling besar, yang ada layar di pintunya. Kalau bisa yang lebih tinggi dari orang dewasa, ada nggak? Oh ada Bu, seri titanium X9000. Itu kulkas impor, pintunya 4, layarnya bisa buat nonton YouTube. Tapi harganya lumayan mahal Bu. Harga mah nomor 2 Bu, yang penting barangnya sampai dulu, bisa dicicilkan. Aku mau cicilannya yang paling lama, biar uang bulananku nggak langsung habis. Bisa sekali Bu, syaratnya cuma foto KTP aja. Tapi ini barangnya cuma sisa 1, banyak yang antri soalnya. Jangan kasih ke orang lain, pokoknya itu buat aku. Pesen sekarang Bu, kirim aja orang ke rumah buat urus berkasnya. Nanti aku tanda tangan semua. Baik Bu, besok pagi tim kami meluncur ke lokasi. Terima kasih Bu. Tanggal 10 besok tukang koperasi datang. Tanggal 15 bank keliling. Ah gampang lah, pintar-pintar aja. Aku nanti nyembunyiin di kamar mandi kalau mereka datang. Sekarang tinggal nunggu Mas Bambang pulang. Nih gaji aku bulan ini, baru aja cair tadi siang. Cuma segini Mas, nggak ada bonus atau uang lembur. Perusahaan lagi down. Mir, itu aja udah bersyukur bisa gajian penuh. Tolong diputerin dulu buat bayar listrik sama uang sekolah Santi ya. Listrik lagi, sekolah lagi. Kamu nggak lihat apa rumah tetangga sebelah? Tadi pagi kulkasnya baru datang, mewah. Masa kita mau begini terus? Jangan mulai deh, kulkas kita masih bagus, masih bisa buat simpen makanan, gak usah iri sama punya orang. Bagus apanya sih Mas? Suaranya aja udah kayak mesin giling padi. Malu aku kalau ada tamu. Kamu itu sebagai suami harusnya kasih kemajuan buat istri, bukan cuma ngasih kehidupan yang pas-pasan. Hutang kita di mana-mana Mira, di warung Positi aja belum lunas. Ini malah ngerengek pengen kulkas baru. Jangan egois kamu tuh. Ya makanya kamu harus bisa cari uang yang banyak. Harga diri aku itu dipertaruhkan di komplek ini. Aku nggak mau kelihatan jadi orang susah. Setelah kamu aja lah, aku mau mandi. Gerah dengan omongan kamu. Punya suami bener-bener gak bisa ngebahagiain istri. Kalau cuma pakai uang ini jelas nggak cukup buat bayar utang-utang aku. Mana tukang tagihan koperasi mau datang, aku harus cari cara lain. Kalau enggak, bisa habis aku ditagih di depan warga.
Malum Bu Mira, masih ingat aku kan? Pelan suaranya bang, suamiku udah tidur. Udahlah, aku nggak mau basa-basi lagi. Bos aku udah marah-marah. Mana uang cicilannya? Udah nunggak 2 minggu loh. Kalau nggak dibayar juga, barang yang kemarin terpaksa aku tarik. Tolonglah bang, kasih waktu 2 hari lagi. Lusa aku janji, bisnis sampingan aku cair. Bisnis lagi Bu, kemarin alasannya uang sekolah anak. Sekarang bisnis, aku butuh jaminan. Tunggu sebentar, aku punya sesuatu. Ini bang, ini jaminannya. Jangan sampai hilang ya. KTP punya siapa ini? Bambang. Oh, ini punya suami ibu. Iya, KTP suami aku. Pegang dulu aja sebagai jaminan. Lusa aku tebus pakai uang tunai. Tolong ya bang, jangan diributin mulu. Nekat juga kamu Bu. Oke lah kalau gitu, aku pegang janjinya. Aman, hampir aja jantungku copot. Kalau dipikir-pikir, motor ini kayaknya bisa dimanfaatin deh. Mas Bambang kan biasa berangkat kerja naik angkot, jarang-jarang dipakai motornya. Daripada berdebu, mending jadi uang. Besok pagi pasti Mas berangkat, aku harus cepet panggil orang dealer. Harga diri aku lebih penting daripada motor butut ini. Ahang, tolong dicek ini motor aku. Mau aku jual sekarang harus laku mahal ya. Pagi-pagi udah mau jual aset aja. Bu Mira, ini kan motor suami yang biasa dipakai kerja toh. Suami aku udah setuju kok, katanya mau ganti baru, makanya yang ini disuruh jual. Walah kondisinya lumayan tapi harganya turun Bu. Paling berani ambil 7 juta. Mana bisa, ini motor masih mulus, jarang dipakai jauh. 9 juta lah kok, aku butuh uangnya buat urusan mendesak. Ini motor mau dijual kok, kebetulan aku lagi cari buat anak sekolah. Iya, tapi Bu Mira mintanya ketinggian Gimana kalau 8 juta? Langsung share sekarang juga nggak pakai lama. Ya udah deh 8 juta, yang penting uangnya ada sekarang. Kwitansinya jangan ditulis nama aku ya kok, tulis aja hamba Allah. Ada-ada aja kamu Bu. Ini dihitung dulu uangnya 8 juta pas tidak kurang 1.000 pun 1, 2, 3, oke pas, makasih ya kok. Kalau suamiku lewat sini terus nanya, bilang aja nggak tahu apa-apa. Iya, sip mah. Siang Bu Mira, ini sofa berdudu merah pesanannya udah sampai. Mau langsung dibawa ke dalam. Taruh di depan sini dulu, di atas trotoar, biar kena angin pak, takutnya masih bau pabrik. Tapi ini berat banget Bu. Apa nggak sayang ditaruh di luar, nanti kena debu jalanan. Udah nurut aja, kenapa sih? Aku yang bayar ini, taruh yang rapi, plastik bungkusnya dibuka setengah aja biar warnanya kelihatan menyala. Sibuk banget Bu Mira, ada hajatan apa sampai beli kursi pengantin? Bukan hajatan Bu, ini cuma iseng aja ganti suasana, bosan pakai kayu terus. Udah Bu, sekarang mau dimasukin kemana? Ini pintunya kayaknya nggak muat buat sofa sebesar ini. Masukin ke ruang tamu, kursi lama aku buang aja ke belakang. Pokoknya sofa ini harus masuk, mau pintunya dilepas juga nggak apa-apa. Apa muat Bu? Jangan sampai nanti malah tidurnya di teras gara-gara rumahnya penuh sama sofa. Tenang aja, rumahku kan elastis. Lagi pula daripada cuma beli kulkas baru, tapi kursinya masih plastik kan malu. Ayo Mas, dorong. 1, 2, 3. Aduh, ini mentok plafon Bu. Dorong terus, jangan manja. Pokoknya harus masuk. Akhirnya masuk, tapi kusen pintu ibu banyak dikit. Gak apa-apa, yang penting ruang tamu aku ada sofa mahalnya. Ini baru namanya rumah orang kaya. Sempit dikit gak apa-apa, yang penting mewah. Cantiknya langsung upload ke status biar semua orang tahu kalau aku punya sofa mahal.
sabar sedikit, ini apa sih? Ini ibu lagi masakin mie instan nih, pakai telur kesukaan kamu. Mie lagi, perut aku rasanya udah keriting ini bu. Motor ayah kemana bu? Kok nggak ada? Motor ayah lagi dibawa ke bengkel. Mesinnya udah mau turun, jadi harus menginap beberapa hari. Bengkel mana? Ayah kan baru ganti oli minggu lalu. Terus di ruang tamu kok ada kursi merah. Itu kan harganya mahal bu. Kamu itu masih kecil, nggak tahu urusan orang tua. Itu biar jadi urusan ibu. Kamu makan aja, yang penting kenyang. Terus masuk ke kamar, belajar yang benar. Anak zaman sekarang nggak tahu cara menghargai perjuangan ibunya. Cek, 1, 2. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong perhatiannya sebentar ya. Ada apa Pak RT? Malam-malam kok pakai toa? Ini soal lomba kebersihan dan keindahan rumah warga. Besok pagi jam 9, tim juri dari kecamatan mau keliling buat menilai. Wah, rumah aku udah siap 100%. Tanaman udah rapi, cat juga baru. Pokoknya siap menang Pak RT. Baru cat segitu aja bangga. Lomba kebersihan itu yang dinilai dalamnya juga kan Pak RT? Kemewahannya juga dihitung kan? Ya intinya estetika dan kerapian bu. Yang penting nyaman dipandang dan isinya tertata. Hadiahnya lumayan, ada piala sama uang pembinaan. Siap Pak RT, kayak mau beberes sekarang juga biar besok nggak malu-maluin. Dengar Bu Mira, jangan cuma kursi aja yang besar, tapi kalau berantakan pasti tetap kalah. Semangat ya besok menyambut juri. Kamu tenang aja Siska, besok juri masuk ke rumah aku pasti langsung pingsan lihat kemewahannya. Udah aja ribut, besok pagi persiapkan rumah masing-masing ya. Jualan apa itu? Kok kayak bau berlian sih, mengkilap banget. Malam Pak, Bu, ini loh aku mau nawarin keripik kaca dan basreng yang rasanya endol banget buat dijadiin cemilan di rumah. Aduh, orang kaya mah gak makan begituan, Neng. Idih, sombong amat sih. Udah, jangan pada berantem. Pokoknya buat warga-warga yang mau nyobain bisa di tap-tap layarnya ya. Silakan dilanjut Pak RT, sorry ya ngeganggu. Hahaha. Udah, sekarang kita semua pulang ke rumah masing-masing dan istirahat. Kiri sedikit mas, pokoknya harus mepet tembok. Bu, ini lantainya nggak rata, ubinnya miring, raknya jadi goyang kalau ditaruh di sini. Iya Bu Mira, bahaya kalau nggak dipaku, bisa ambruk kalau tersenggol sedikit aja. Jangan, itu catnya mahal, baru kering kemarin. Ganjal pakai kertas atau kardus yang di bawahnya, yang penting berdiri tegak. Nekat banget Bu, ini rak kaca isinya berat, nanti kalau diisi pajangan. Udah, jangan banyak protes, aku yang tanggung jawab. Nah, sempurna, tinggal tunggu beberapa jam lagi. Juri pasti melongo lihat rumah aku secantik ini. Sekarang aku tidur dulu deh. Selamat datang Pak RT, Bu RT. Silakan masuk ke istana kecil aku. Maaf kalau agak sempit, maklum namanya juga kualitas ekspor semua. Jadi makan tempat. Bu Mira, ini rumah atau toko mebel penuh banget sampai mau napas aja susah. Ini raknya kok miring Bu Mira. Apa nggak bahaya ditaruh di pojok sempit begini? Itu namanya seni interior minimalis mewah. Raknya aman kok, udah diatur. Silakan dinilai Pak RT. Mewah sih mewah, tapi kalau juri susah lewat, bagaimana mau dinilai kerapiannya? Aduh, sempit banget sih. Loh, kok raknya goyang? Bu Ida, jangan pegang rak itu. Mundur, semuanya mundur. Awas, raknya mau ambruk, keluar, semuanya keluar. Enggak, barang-barang sewaan aku kenapa pada hancur semua? Astaga, rumah Bu Mira jadi berantakan, semuanya jadi hancur. Bu Mira, kamu nggak apa-apa, ini kok bisa hancur kayak gini? Habis sudah, hancur semua. Mana cicilannya belum lunas, aku harus gimana ini? Bu
Mira, itu di depan ada orang sangat pakai kulit cari kamu. Katanya mau sita barang. Apa? Aduh, jangan sekarang. Mas Bambang bisa tahu semuanya. Gak usah banyak alasan lagi bu. Janji kamu kemarin cuma uang kosong. Sekarang bayar atau semua barang sisa dalam aku angkut. Tolong bang, rumah aku baru aja kena musibah. Rak aku ambruk, sofa aku sobek. Kasih keringanan sedikit bang. Pantaslah kena musibah. Orang punya utang malah nggak mau bayar. Udahlah, nggak usah drama-drama kayak gitu. Aku kesini mau tarik kulkas yang baru kamu pesan. Mana barangnya? Ada apa ini? Kebetulan suaminya datang. Begini Pak Bambang, istri kamu ini menjaminkan KTP kamu buat tutupin utang-utangnya. Terus motor kamu juga udah dijual ke dealer, tapi utangnya tetap gak dibayar. Apa kamu bilang? Motor dijual? Mira, jawab aku. Benar kamu jual motor aku? Maafin aku mas, aku terpaksa. Aku cuma gak mau kita dihina miskin sama orang-orang. Motor itu satu-satunya buat aku cari nafkah, Mira. Sekarang motor hilang, rumah hancur, dan nama aku rusak di depan tetangga gara-gara kekonyolan kamu. Makanya Bu Mira, hidup jangan kebanyakan gaya. Kalau nggak mampu, bilang aja nggak mampu. Jangan dipaksa sampai hutang sana sini. Udah, nggak usah drama keluarga di sini. Aku mau angkut yang bisa aku angkut dulu. Jangan, itu barang-barang aku. Pak RT, tolong aku. Biarin aja, Mira. Aku udah capek. Aku malu punya istri yang cuma mementingkan gengsi daripada perut keluarganya sendiri. Puas kamu, lihat semua orang nonton kamu. Ini kemewahan yang kamu mau, ah? Maafin aku mas, aku salah. Bu Ibu, tolong semuanya bubar. Biar permasalahan ini jadi tanggung jawab Pak Bambang dan Bu Mira. Ayo kita semua pergi dari sini. Ternyata benar, kepalsuan itu nggak ada gunanya. Aku harus mulai dari nol lagi. Mas, kamu dari tadi belum istirahat karena ngurusin surat-surat utang aku. Ya gimana mau istirahat? Ini daftar utang kita kalau di total bisa buat bangun rumah baru. Pusing banget aku liatnya. Ini diminum dulu, Bu. Pak, diminum dulu biar nggak kekurangan cairan. Makasih ya, Nak. Sekarang Ibu bener-bener malu kalau ingat kejadian kemarin. Udah jangan disalin terus. Yang penting kamu sadar kalau rasa iri itu penyakit hati. Jadi nggak boleh dibiarin tumbuh dalam diri kamu. Ayo masuk, Bu. Kita makan bareng. Udah lama loh kita nggak makan bareng. Ayo Mas, urusan surat itu bisa kita lanjutin nanti. Perut harus diisi biar kuat menghadapi kenyataan.